update dunia kripto 15 Desember 2021. Nah, hari ini kita akan lebih banyak fokus mengenai the Fed ya, karena besok kan ada keputusannya dan harusnya setelah ada keputusan ini itu akan memberikan kejelasan gitu arah market terutama untuk kripto itu kemana gitu ya. Nah, jadi kita coba antisipasi nih. Sebelum keputusan itu kita mau ambil strategi seperti apa, dan juga setelah keputusannya kita juga mau ambil strateginya seperti apa. Dan kemungkinan menurut saya pribadi itu kemana arahnya gitu ya keputusan The Fed itu. Halo teman-teman, nama saya Riko. Bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya, di sini saya akan membahas mengenai makroekonomi dunia investasi dan juga spesifik mengenai kripto. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru pertama ke sini, bisa kalau misalnya suka dengan video saya bisa like, komen, atau subscribe tentunya ya, karena saya usahakan update setiap hari supaya teman-teman juga mendapatkan gambaran kira-kira market itu ke arah mana untuk hari ini. Khusus untuk hari ini, kita akan membahas mengenai arah kebijakan The Fed. Itu kira-kira kemana, gitu ya. Dan ini tentu hanya opini pribadi saya. Sangat bisa salah, jadi tolong Dior, karena saya juga bukan konsultan keuangan, saya hanya YouTuber, TikToker, yang memberikan opini pribadi, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengetahui kira-kira kebijakan moneter dari The Fed ini seperti apa, kita harus tahu dulu patokan, salah satu patokan mereka mengambil keputusan itu adalah level inflasi. Nah, inflasi ini kita sempat cover sedikit ya kemarin itu di video-video sebelumnya, bahwa inflasi untuk November kemarin itu naik 6,8%, atau bisa dibilang sangat tinggi dalam sejak 1982 gitu. Jadi memang tinggi sekali ya kalau kita lihat dari chart ini pun kelihatan. Nah, ini padahal dari tahun berapa nggak pernah setinggi ini. Jadi memang ini sedikit mengkhawatirkan gitu. Nah, cuma harus tahu dulu inflasi ini sebenarnya apa gitu ya. Secara simpelnya inflasi ini adalah kenaikan harga dari berbagai sektor. Nah, misalnya seperti ini dari sektor energi, harga itu naik 33,3% sejak November 2020. Nah, terus ada harga makanan ya, nah naik 6,1% dari tahun lalu. Nah, jadi banyak sektor-sektor ya, jadi bukan satu, misalnya cuman kebutuhan sehari-hari aja, harga mobil aja enggak, ini semua dirangkum menjadi satu, dan di average itu sekitar 6,8% kenaikannya. Nah, secara logikanya berarti kalau misalnya banyak harga dari sektor-sektor ini naik, berarti kita punya currency, atau dalam hari ini US dollar ya, itu semakin kecil nilainya. Betul ya, karena kopi misalnya, atau energi deh, misalnya kopi lah paling gampang ya, kita beli misalnya hari ini $1, besok jadi $1,5 harganya, berarti $1 kita itu menurun dong ya nilainya. Nah, jadi logika simpelnya, daripada kita simpan cash banyak, lebih baik kita simpan aset dong, yang mungkin akan melindungi nilainya gitu ya, paling enggak ya $1 tetap $1 lah sebulan depan gitu ya. Jadi kita beliin aset apa supaya nilainya tetap. Nah, lucunya dalam beberapa hari ini setelah ada data ini keluar, itu aset high risk seperti kripto, seperti saham itu semua turun. Jadi sepertinya orang masih banyak nyimpen cash. Nah, itu yang agak anehnya di situ ya. Padahal kalau kita lihat di dollar index memang volatil juga sih ya. Ini kita lihat per hari aja deh biar lebih jelas. Nah, itu kemarin waktu tanggal 10 pengumum data itu ya. Nah, memang naik. Kan lucu ya, berarti dolar ini naik gitu justru.
Padahal harusnya dolar turun dong, orang pada jualin dolar, yang ngapain? Toh apa, persentase atau inflasi naik gitu, tapi orang semakin banyak ambil dolar. Nah, ini nggak lain nggak bukan karena mereka mengantisipasi ya kebijakan The Fed ini. Nah, jadi berhubungannya seperti itu ya, karena kebijakan The Fed ini kemungkinan akan apa namanya, tapering off ataupun akan menaikkan suku bunga dan lain-lain. Jadi orang banyak wait and see, pegang cash dulu deh, lebih aman, nggak peduli inflasi seperti apa. Nah, kita sekarang melihat dari posisi The Fed ya. Kalau The Fed ini ada beberapa apa namanya, beberapa kenyataan atau facts kita suka bilang ya bahasa Inggrisnya. Nah, menariknya itu Jerome Powell atau Chairman The Fed yang baru terpilih lagi ini ya, pernah bilang di November 30 ini bahwa kita nggak bisa bilang lagi inflasi ini sebagai sebuah yang sementara gitu. Jadi kemungkinan akan berlangsung lebih lama gitu ya, karena ada varian COVID yang baru dan lain-lain lah gitu. Nah, jadi apa namanya, ini menariknya adalah ketika setelah 4 bulan, nah itu ada disebutkannya, Presiden Biden bilang inflasi ini cuma sementara. Nah, jadi apa, sekarang berubah nih, berubah menjadi kemungkinan ini akan permanen dan juga berlangsung lebih lama gitu ya. Jadi makanya orang pada khawatir gitu bahwa mungkin karena memang The Fed bilang begini, ya kemungkinan dia akan hawkish besok. Jadi akan lebih apa namanya, lebih agresif lah. Nah, kebijakannya itu berupa apa? Nah, itu juga kita harus tahu. Jadi orang yang paling mau tahu itu biasanya tapering off itu apa gitu ya. Nah, tapering off ini seperti kita kayak kalau simpelnya saya suka bilang kalau tapering itu dia mencetak uang gitu aja deh, gampangnya gitu. Karena saya kalau bahas lebih panjang lebih teknikal gitu ya pembahasannya. Jadi anggap aja si sekarang ini apa namanya, The Fed ini sudah mencetak uang yang sangat banyak untuk Amerika gitu ya. Nah, sekarang mereka mau mengurangi nih, mengurangi pelan-pelan sampai akhirnya udah nggak ada apa namanya, cetak uang lagi gitu. Nah, menguranginya itu seberapa banyak? Nah, semakin banyak pengurangan, misalnya 30 miliar dolar, itu pasti berbeda dengan mengurangi hanya 15 miliar dolar gitu ya untuk 1 bulan gitu. Semakin banyak pengurangan, semakin cepat apa namanya, tapering off ini selesai gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi semakin besar, misalnya dia bilang kita akan mulai tapering off itu hari ini atau bulan ini dan sebesar ini. Jadi misalnya contoh kalau kayak 30 miliar dolar tadi itu Juni tahun depan itu harusnya udah selesai. Nah, cuma kalau misalnya kita 30 miliar dolar di 2 kalikan gitu ya, itu Maret udah selesai. Nah, alhasil kalau misalnya tapering off itu sudah selesai, kemungkinan besar suku bunga itu akan naik. Gitu. Itu kayaknya ada peluru kedua gitu dari The Fed gitu. Nah, kalau suku bunga akan naik, nah kembali lagi high risk asset pasti juga kena dampaknya karena orang ambil uang dari high risk asset, mereka mau masukin ke yang low risk. Toh bunganya udah naik gitu ya. Jadi risk reward-nya lebih lebih sepadan gitu. Cuma kalau suku bunganya kecil gitu ya, ngapain kita mau taruh di aset itu? Pasti lebih ke aset yang lebih risky. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi apa namanya, banyak orang atau analis-analis berspekulasi bahwa besok itu ya lebih hawkish itu tadi. Jadi pasti dipercepat dan juga apa namanya, ya berarti interest rate atau suku bunga itu juga akan lebih cepat dinaikkan. Nah, kalau itu terjadi memang besok kemungkinan arah market itu akan turun gitu ya. Nah, tapi kita lihat juga secara objektif dari posisi lain. Misalnya, si Jerome Powell ini kan baru pertama kali, bukan baru pertama kali, tapi baru di apa namanya, pilih lagi gitu ya. Jadi dia pasti akan mengambil keputusan yang memang tidak terlalu signifikan dampaknya ke market. Kalau menurut saya pribadi. Jadi kemungkinan menurut saya dia itu akan lebih apa namanya, memikirkan jangan sampai membuat market ini crash gitu daripada hanya sekedar inflasi aja.
bayangin kalau besok memang benar-benar tapering off lebih cepat, lebih besar gitu ya, market saya rasa akan crash. Nah, gitu. Kalau dulu-dulu pernah kalau kita lihat data historis itu bisa minus sampai 20%. Kita bilang itu di pasar saham ya. Di kripto berarti lebih gila lagi. Nah, tapi apakah dia mau seperti itu di saat posisi apa namanya market sekarang sudah turun gitu loh. Apakah dia mau bikin ini crash lagi? Kayaknya sih agak ini ya, apa namanya, kemungkinan agak kecil menurut saya loh ya. Apapun bisa terjadi lah karena the Fed yang tahu. Ini kan kita cuman coba menganalisa, membuat sedikit teori itu supaya kita bisa mengantisipasi kira-kira besok seperti apa. Nah, walaupun kalau kita lihat ya dari apa namanya ini memang sudah all time high. Misalnya ini saham Amrik Dow Jones gitu. Memang sudah all time high. Jadi kalau crash sedikit mungkin masih oke gitu ya. Kalau kita lihat secara apa namanya simpelnya gitu. Nah, tapi saya sendiri pribadi lebih melihat bahwa ini sudah diantisipasi oleh market. Ya, dengan apa namanya yang tadi ya, di XY tadi dollar index ini sudah naik gitu. Ini saham juga sudah turun dalam beberapa hari ini, kripto pun sama, segala macam. Jadi apa namanya memang market itu sudah ada ekspektasi sendiri. Nah, jadi menurut saya besok itu efek kagetnya itu nggak sebesar itu. Kecuali memang keputusannya itu benar-benar beda ya. Misalnya kayak tadi saya bilang 15 miliar jadi 60 miliar dia bilang langsung di apa mulai tapering off-nya bulan depan. Ya itu bisa memang mengagetkan sekali. Cuma kalau masih sesuai ekspektasi itu menurut saya nggak begitu efek kaget gitu. Jadi setelah ini pun kemungkinan kalau misalnya dovish gitu ya, berarti ini akan rally menurut saya antara kripto atau saham itu akan rally. Nah, tapi memang ada kemungkinan crash juga dan lebih banyak sepertinya orang berpendapat seperti itu ya karena hawkish kebanyakan semua begitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dari saya pribadi, saya melihatnya ini akan sesuai ekspektasi. Bukan berarti apa namanya? Bukan berarti the Fed akan santai aja kita akan apa namanya tapering off-nya mulai nanti misalnya. Kayaknya nggak mungkin seperti itu juga. Tapi tapering off-nya nggak secepat yang kita kira gitu. Nggak sangat menakutkan seperti itu. Jadi efek kagetnya agak kurang, kemungkinan memang agak turun sedikit, market terus langsung bounce lagi. Menurut saya pribadi loh ya. Nah, jadi kalau memang itu tidak terjadi, ya berarti bisa jadi crash langsung. Nah, jadi kita harus mengantisipasinya. Nah, kalau saya pribadi, bagaimana cara mengantisipasinya? Strategi saya ini saya bagi ya menjadi 3 gitu. Saya juga ada share ini di grup VIP saya tadi pagi. Jadi teman-teman bisa kira-kira menyesuaikan dengan profil resiko masing-masing gitu. Misalnya contoh kalau misalnya kita tipenya yang agresif, ya, ini saya bilang cuma kripto ya, saya nggak masukkan saham, nggak masukkan obligasi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita agresif orangnya atau profil investor yang agresif, 70% itu saya akan belikan altcoin. Kalau misalnya tipe agresif ya, sebelum ini keputusan muncul. Jadi kalau misalnya turun sedikit nanti terus langsung rally, itu saya nggak ketinggalan. Tapi tetap masih ada 30% berupa stablecoin. Ya, jadi 70%, sini saya coba sambil tuliskan di sini ya. Bisa nggak di sini? Oke. Jangan di sini deh. Whiteboard aja. Jadi teman-teman juga ada apa namanya bayangan gitu ya. 70% misalnya untuk altcoin. Ya, ya ini jelek, sorry saya soalnya pakai mouse. Oh, atau pakai teks aja ya. Terus 30%-nya stablecoin.
Ya, walaupun kita agresif, kita harus lihat kemungkinan terjadinya nggak boleh all in semua lah gitu. Kalau menurut saya bahaya. Nah, kalau misalnya kita tipe yang moderat gitu ya, nggak terlalu agresif, itu kita bisa 70% itu lebih kepada stablecoin, terus 30%-nya ke altcoin gitu. Jadi terbalik gitu ya kalau kita lebih moderat. Nah, kalau kita tipenya low risk atau konservatif gitu ya, itu tentu lebih banyak di stablecoin, misalnya 80% stablecoin-nya. Nah, terus sisanya apa? 20% itu ke BTC, bukan ke alt. Karena BTC cenderung lebih stabil dibandingkan altcoin lain gitu ya. Dan kalaupun rally nanti menurut saya pasti rally duluan deh si BTC-nya, karena orang fokusnya ke BTC sekarang gitu. Alt juga pasti akan mengikuti kalau dia rally gitu ya, tergantung dominasi lah. Nah, jadi ini disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Agresif misalnya seperti ini karena mengantisipasi kalau langsung rally gitu ya. Kalau langsung rally ya kita nggak kehilangan momentum gitu. Tapi kalau misalnya nge-crash, habis deh, tinggal 30% itu kita punya peluru ya. Jadi ya kemungkinan holder. Makanya ini high risk banget. Nah, kalau moderate ini atau yang menengah gitu ya, 70% stable, 30% altcoin ya mungkin yang sudah cicil dari kemarin atau yang nyangkut atau gimana gitu ya. Nah, jadi tapi masih lebih dominasinya lebih ke stablecoin. Nah, ini saya kembalikan 3 strategi ini kepada teman-teman tentunya. Posisi cash-nya seperti apa, profil resiko Anda seperti apa. Nah, itu disesuaikan sendiri ya. Walaupun saya pribadi melihatnya dengan penjelasan yang saya tadi sampaikan gitu ya, efek kaget itu memang nggak begitu besar menurut saya ya. Kalau misalnya pun crash ya sudah apa boleh buat. Tapi kalau saya pribadi melihatnya seperti itu. Nah, coba kita gabungkan dengan sedikit teknikal ya, secara BTC gitu. Besok ini seperti apa? Kita lihat per 4 jam. Nah, ini saya udah buatkan juga untuk teman-teman di VIP tadi itu kira-kira seperti apa. Kalau kita rekap kemarin itu benar ya. Jadi analisa kita sudah berapa kali di sini kan, satu mencoba tembus nggak tembus, terus kedua nggak tembus. Saya antisipasinya lebih ke bawah, tapi ternyata langsung rally ya tadi pagi, langsung breakout gitu. Nah, posisi sekarang kalau dari technical kita lihat, coba kita lihat presetnya sedikit ya. Kelihatannya lebih ke arah masih memang ke bearish gitu. Nah, ini juga. Nah, 1 jam sudah mulai netral, 15 menit mungkin ke buy, oke ya. Nah, jadi memang ada 2 skenario ini saya bilang. Kalau dari segi teknikal, mayoritas bearish ya berarti skenario panah kuning ya. Cuman kalau saya sendiri melihatnya sekarang itu karena saya mengantisipasi rally, ini kita bilangnya besok ya setelah keputusan. Jadi kalau dalam hari ini mungkin masih bisa turun seberapa dalam, tapi setelah keputusan saya antisipasinya bakal rally gitu. Nah, cuman ya kita nggak tahu ya, kalau rally pun mungkin bisa 50.000. Menurut saya ini bisa lebih tinggi kalau misalnya memang sesuai harapan ya. Tapi nggak ada yang tahu pastinya seperti apa. Nah, dan saya juga sudah kasih tahu alasannya ya. Terus juga kira-kira bagaimana strateginya, teman-teman sesuaikan sendiri karena memang jelas ada 2 kemungkinan yang cukup bikin market ini akan volatil besok. Nah, jadi sesuaikan aja. Tapi menurut saya tetap walaupun kita low risk misalnya ya, jangan sampai kita 100% satu posisi gitu. Antara 100% misalnya di aset kripto atau 100% di cash. Nah, menurut saya jangan, karena itu nggak ada untungnya gitu. Baik dia crash, baik mau dia
rally kita harus ada persiapan. Jadi pakai persentase itu. Nah, semoga ini membantu ya. Saya lebih banyak membahas mengenai the Fed ini karena menurut saya itu lebih pengaruh lebih besar daripada kita bilang seperti biasa fear and greed dan lain-lain. Untuk momen hari ini dan besok menurut saya itu yang lebih menentukan gitu. Kalau kita lihat dari fear and greed, akumulasi wealth segala macam itu saya rasa juga masih bearish. Tapi bearish ya kita harus sesuaikan dengan besok kemungkinan seperti apa. Nah, makanya saya lebih condong ke akan rally gitu ya. Kalau secara technical skenario masih bearish sebenarnya. Nah, jadi saya kembalikan ke teman-teman deh. Ini semoga nggak ambigu ya. Saya udah jelaskan kalau saya posisinya saya anggap ini mungkin akan turun sedikit ke sini atau mungkin bisa turun semua gitu ya. Tapi dia akan rally setelah keputusan the Fed. Nah, saya harap juga itu benar. Jadi kita bisa lebih tenang lah. Kalau misalnya pun salah, ya apa boleh buat. Karena kita sudah ada antisipasi dengan 3 strategi tadi, gitu ya. Nah, semoga ini lebih jelas. Teman-teman juga bisa mendapat gambaran kira-kira besok seperti apa. Kalau hari ini kemungkinan saya lihat pergerakan nggak begitu banyak. Jadi mungkin sideways, kalau paling parah pun turun sampai ke sini lagi, gitu ya. Nah, sideways di daerah sini saja. Nah, besok yang paling penting. Oke, jadi besok pagi nanti saya akan update pastinya ya bagaimana keadaan market dan semoga teman-teman tetap stay safe lah di market ya karena memang banyak masih menunggu ketidakjelasan dari The Fed ini. Oke, semoga jelas teman-teman dan kalau suka dengan video saya bisa like dan subscribe seperti biasa ya apalagi yang baru pertama kali hadir di sini, baru pertama kali nonton. Bisa komen juga mungkin pembahasan saya kurang cepat, kurang bagus, atau ada pembahasan lain yang di-request. Nah, itu bisa ditulis di kolom komentar semua. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini, dan semoga besok market memang menunjukkan kepastian arahnya kemana ya. Bye-bye.